sahabat budaya, bertemu lagi dengan saya Anissa, podcaster di Kata Budaya, Kata Siapa, siniar yang dipersembahkan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan ibu yang sangat cantik. Kita akan ngobrol tentang Sumpah Pemuda, peringatan Sumpah Pemuda di tahun ini dengan tema Bersatu Bangun Bangsa dengan Kebudayaan. Nah, pada kesempatan hari ini kita mau kenalan dulu nih dengan ibu. Siapa nih ibu cantik yang ada di sebelah saya? Ayo kita sahabat budaya berkenalan bersama-sama. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ucapkan salam dulu ya. Halo sahabat budaya dan salam sahabat museum semua dari Sabang sampai Merauke. Baik, pertama tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Umi Kurniawati. Saya pengelola Museum Sumpah Pemuda di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Itu. Semoga sehat selalu Ibu Umi. Terima kasih Mbak Anissa. Salam sehat juga untuk Mbak Anissa. Iya. Jadi pada hari ini kita kan akan ngobrol tentang Sumpah Pemuda gitu ya. Tidak bisa terbayangkan gitu oleh kita bagaimana pemuda-pemudi yang pada tahun 1920-an berkumpul membuat kongres gitu. Mereka sudah memikirkan tentang merdeka, mereka memikirkan tentang kebebasan berbangsa bernegara gitu ya. Kemudian memikirkan juga tentang bahasa. Lalu mereka ini berbeda-beda tapi mereka bersatu dan mengikrarkan gitu ya Sumpah Pemuda. Nah, kalau buat Ibu Umi sendiri nih yang sehari-hari pasti sangat dekat gitu ya dengan sejarah dari Sumpah Pemuda ini. Makna Sumpah Pemuda bagi masa lalu itu, masa yang lalu di masa kolonial Hindia Belanda, itu apa sih pentingnya Sumpah Pemuda itu, Ibu? Ya, baik, terima kasih Mbak Anissa. Tentunya kita semua tahu ya apa itu Sumpah Pemuda. Jadi tepatnya kalau makna saya menurut saya itu sangat besar sekali. Jadi kita teringat pada tahun 1928 tepatnya tanggal 28 Oktober ya, itu adalah terbentuknya Ikrar Sumpah Pemuda di mana 94 tahun yang lalu para pemuda dari Sabang sampai Merauke, dari ada Yong Java, Jong Sunanis, Jong Insamisen dan juga perhimpunan-perhimpunan remaja atau perhimpunan-perhimpunan Indonesia semuanya itu berkumpul di yang saat ini ada menjadi Museum Sumpah Pemuda. Dulu adalah namanya Gedung Sumpah Pemuda, di mana mereka bersama-sama bertemu di sana. Ada sekian ratus peserta, ada 9 panitia yang saat ini berada di ruangan 4 ruang tata pamer kita di Sumpah Pemuda. Mereka bersama-sama menyatukan persatuan kesatuan untuk bangkit bersama. Kemudian mereka minta supaya tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, tidak ada lagi konfrontasi, tidak ada lagi provokasi yang mengarahkan untuk perpecahan, tidak ada lagi politik divide et impera, tidak ada lagi perbedaan. Jadi semuanya adalah bersatu, berbahasa satu, berbangsa satu, bernegara satu adalah Indonesia. Itulah semua semangat seluruh pemuda-pemuda seluruh dari Indonesia itu berkumpul di tepatnya Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat 94 yang lalu. Itulah kurang lebih gambarannya ya. Dan di situ juga diperdengarkan biola, alunan biola oleh W.R. Supratman, dilantunkan dalam bentuk instrumentalia lagu Indonesia Raya pertama kali didengarkan. Nah, jadi haru sekali, hiruk pikuknya jadi terharu ya, karena akhirnya terjadilah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Disitulah cikal bakal Negara Kesatuan Republik Indonesia di ruang 4 Sumpah Pemuda, khususnya tata pamer yang keempat. Itu Mbak kurang lebihnya. Luar biasa. Saya aja mendengarkan cerita kayak gini merinding. Iya. Gimana pas mengalami langsung gitu ya, Iya. Bu? Apalagi mendengarkan lagu Indonesia Raya kali pertama. Betul. Ketika itu. Kalau nggak salah kan ada filmnya juga ya Bu ya, tentang W.R. Supratman gitu. Berarti Bu tadi yang dijelaskan di Museum Sumpah Pemuda ada tata-tata pamer yang menarasikan Sumpah Pemuda dari awal sampai akhir. Mungkin bisa dijelaskan Bu, apa aja sih yang diceritakan di Museum Sumpah Pemuda itu? Mungkin terima kasih, ini sekalian promosi ya. Jadi teman-teman sahabat budaya dan salam sahabat museum semua dari Sabang sampai Merauke. Tepatnya pada bulan Maret tahun 2021, tata pamer Museum Sumpah Pemuda sudah diresmikan dengan tata pamer yang baru. Di mana di salah satu dan salah dua ruangan itu kita memang sengaja membuat suatu ruangan yang
eksklusif. Jadi kita memang kebetulan sudah 11 tahun yang lalu itu Museum Sumpah Pemuda belum pernah direvitalisasi tata pamernya. Nah, salah satunya kita memang sengaja membuat bagaimana supaya ada interaksi langsung antara pengunjung dengan koleksi, dibuatlah ruang imersif, yaitu salah satu ruang reka adegan pada saat terjadinya Kongres Pemuda kedua 28 Oktober tahun 1928. Nah, di situ makanya teman-teman sahabat budaya dan sahabat museum, yuk saksikan medsos kami atau datang langsung ke Museum Sumpah Pemuda. Di situ akan ada berbagai macam informasi tentang tokoh-tokoh Sumpah Pemuda, bagaimana mereka menyatukan ya untuk bersatu padu menjadi negara Republik Indonesia di situ. Dan satu lagi boleh ya. Jadi salah satu itulah kebanggaan kita. Jadi di Direktorat Jenderal Kebudayaan baru ada 2 museum yang sudah mempunyai ruang imersif, yaitu Museum Nasional dan satu lagi Museum Sumpah Pemuda. Itu Mbak Anissa. Ya, luar biasa sekali ini menggugah ya Bu untuk sahabat budaya dan menggugah saya sendiri untuk datang ke tata museum pamer baru di ruang imersif Museum Sumpah Pemuda. Jadi kalau boleh Bu, koleksinya tuh apa aja sih di Museum Sumpah Pemuda dan mungkin ada masterpiece-nya gitu ya biasanya kalau museum itu apa sih Bu? Ya, memang kalau secara keseluruhan museum kami itu ya ada 8.303 koleksi, namun setelah di reinventarisasi jadi menyusut menjadi 3.000 sekian koleksi. Nah, koleksi kami itu pada dasarnya ada koleksi tokoh foto ya, foto-foto tokoh Sumpah Pemuda, dan salah satu yang masterpiece adalah biola. Nah, biola itu adalah salah satu yang memang satu-satunya koleksi kami yang sudah masuk menjadi Cagar Budaya Nasional, sudah ditetapkan oleh Cagar Budaya Nasional pada tahun 2018 oleh Direktorat Perlindungan waktu itu, Direktorat Purbakala. Dan yang satu lagi adalah gedungnya itu sendiri. Jadi gedung itu sendiri juga sudah masuk sebagai benda cagar budaya. Kenapa menarik? Karena memang itu adalah salah satu ikonnya Sumpah Pemuda. Apa sih yang terkait? Ya memang W.R. Supratman yang tadi saya bilang dengan mengalukan, ya itulah biola yang asli itu. Dan yang asli memang kita simpan di storage, yang kita pamerkan adalah yang replika. Jadi yuk teman-teman semuanya, sahabat budaya, sahabat museum, silahkan berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda untuk menyaksikan langsung apa saja koleksi dan informasi apa saja yang ada di Museum Sumpah Pemuda. Ya, luar biasa ya Bu. Nah itu kan koleksi yang masterpiece-nya gitu ya Bu ya, yang utamanya di Museum Sumpah Pemuda. Ada hal yang menarik ketika saya baca-baca lagi gitu tentang Sumpah Pemuda, saya melihat foto-fotonya, saya virtual tour juga tuh Museum Sumpah Pemuda. Betul. Ada foto pemuda-pemuda itu kan tidak sedikit ya, banyak gitu. Berarti ada upaya ya Bu dari Museum Sumpah Pemuda sendiri untuk menemukan siapa-siapa saja yang ada di foto tersebut dan koleksinya atau menghubunginya seperti apa, Ibu mungkin bisa cerita. Baik. Jadi gini, ketika terjadinya Kongres Pemuda kedua tahun 1928 itu kan notabene 600 sampai 700 peserta yang hadir di situ ya. Nah, memang setiap tahun kami Museum Sumpah Pemuda itu melakukan kajian untuk mencari tokoh siapa-siapa saja sih yang saat itu pesertanya ada di kongres itu. Nah, kebetulan kami juga punya beberapa contact person alhamdulillah lah ya, walaupun tidak banyak, tapi paling tidak setiap tahun kita ada penambahan tokoh dengan lakukan kajian itu ya. Jadi kita salah dua yang terbaru kemarin kita juga dengan W.R. Supratman, dengan Mr. Sartono, dengan Bahadur Johan dan lain-lain. Jadi memang alhamdulillah itu semua sudah dilakukan oleh Museum Sumpah Pemuda dalam rangka pencarian siapa saja tokoh yang berkecimpung di bidang ketika Kongres Pemuda tahun 1928. Itu memang yang kita lakukan. Iya, luar biasa Bu. Semoga dengan bertambahnya tokoh-tokoh ini yang ditemukan, koleksinya bertambah dan lebih memaknai lagi gitu banyak, karena kan sekarang itu kita bukan hanya ibaratnya tadi ya, bukan hanya biola saja, tapi peninggalan-peninggalan dari tokoh itu banyak sekali berharga dan itu bisa ditemukan di Museum Sumpah Pemuda. Begitu. Lalu kemudian tadi bangunan ya Bu. Bangunannya kan berarti sudah cagar budaya. Nah, itu kepemilikannya atau mulanya bagaimana sih Bu bisa berdiri museum gitu? Baik, boleh ya. Jadi tepatnya saya boleh cerita sedikit flashback aja. Jadi tepatnya pada tahun 1928 itu dulu namanya adalah Gedung Sumpah Pemuda. Ini adalah milik seorang Cina namanya si Kong Lian. Beliau itu adalah seorang pengusaha yang kaya pada zamannya. Kemudian saking kayanya tuh jadi salah satu rumahnya itu dihibahkan ke pemerintah. Nah, itu tahun 1928. Kemudian pada tahun 1950 ya, itu juga pernah jadi tahun 1928 itu juga pernah menjadi seorang
pendopokan ya, jadi kayak kos-kosan mahasiswa Stovia, jadi mahasiswa kedokteran yang ada di Museum Kebangkitan Nasional sekarang namanya, dan mahasiswa hukum. Nah, mereka itu yang ada kos di situ. Kemudian tahun 1950 beralih fungsinya itu menjadi kantor bea cukai, pernah juga menjadi hotel, kantor pos dan lain-lain. Nah, tepatnya pada tahun 1973 gedung Sumpah Pemuda itu dipugar oleh salah satu perkumpulan sejarah pada waktu itu. Kemudian 1 tahun kemudian, tahun 1974, diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia waktu itu Pak Soeharto, Gubernur Bapak Ali Sadikin, tepat bulan Mei bersamaan dengan Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda resmi dinyatakan sebagai UPT, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pada tahun 2021 kemarin, jadi pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93, alhamdulillah 3 hari sebelum tanggal 28, sertifikat itu sudah kita urus. Jadi ketika dari tahun 74 hingga 2001 kemarin baru terbit. Nah, itu menurut saya suatu prestasi saya dan teman-teman Sumpah Pemuda yang sangat kami merindukan sekian puluh tahun baru terjadi sertifikat itu resmi, alhamdulillah. Nah, sebagai kompensasi, bukan kompensasi sebenarnya. Jadi salah satu keluarga dari si Konglian ini minta, boleh nggak? Kebetulan kami juga mau melakukan revitalisasi. Apakah boleh di salah satu ruangan itu dipublikasikan keluarga si Konglian? Jadi supaya masyarakat umum tahu siapa sih itu si Konglian dan gedung Sumpah Pemuda itu milik siapa. Tentunya seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bersertifikat per Oktober 2021, tepatnya di peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Luar biasa. Iya, tahun lalu berarti. Tahun lalu tepatnya. Memang meriah sekali tuh tahun lalu, karena sekaligus ya. Iya, sekaligus seremonial. Iya, seremonial dari sertifikat tersebut. Betul. Nah, kemudian untuk tujuan dan fungsi museum ini sendiri apa sih Bu sebenarnya begitu? Dan saya lupa tadi bertanya, berdirinya sendiri kapan, kemudian ya tujuannya apa, apakah sudah tercapai begitu Bu? Baik. Ya, Museum Sumpah Pemuda itu sendiri tadi seperti saya bilang setelah diresmikan oleh Gubernur, jadi tahun 1983 resmi menjadi Museum Sumpah Pemuda, Direktorat Jenderal Kebudayaan, waktu itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sampai saat ini atau sampai sekarang. Nah, kemudian apa tadi Mbak? Mohon maaf. Tujuan ya, oke. Jadi visi dari museum itu sendiri adalah artinya terwujudnya Museum Sumpah Pemuda dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa, kemudian komunikasi untuk pembentukan karakter bangsa. Dan alhamdulillah dengan adanya di launchingnya tata pamer Museum Sumpah Pemuda pada Maret tahun 2021, tentunya teman-teman semua, masyarakat di luar sana, sahabat museum itu penasaran seperti apa sih sekarang tata pameran tetap Museum Sumpah Pemuda. Nah, itu menjadi apresiasinya luar biasa, apalagi selama 2 tahun pandemi. Nah, kalau orang bilang pandemi itu membawa kemerosotan dan sebagainya, kalau bagi kami Museum Sumpah Pemuda membawa berkah. Kenapa? Dengan adanya pandemi, kita tidak berhenti di situ. Jadi kita punya inovasi, kreativitas, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di luar, kita revisi, kita alihkan untuk pembenahan sarana dan prasarana, baik kantor maupun revitalisasi. Nah, ternyata animo masyarakat sangat luar biasa karena memang kami membuat revitalisasi ini mengikuti zaman ya. Jadi sekarang ini kan kekinian. Adik-adik itu kan lebih suka hal-hal yang sifatnya digital, yang mudah, yang bukan hanya informasi yang terlalu membosankan. Jadi kesan museum yang angker, bosen, nggak enak itu insya Allah tidak ada di Museum Sumpah Pemuda. Itu memang sudah tekad kami. Jadi sehingga apresiasi masyarakat terhadap Museum di Sumpah Pemuda khususnya itu bertambah, khususnya tahun 2001 hingga sekarang. Iya. Jadi membawa berkah pandemi. Amin insya Allah. Gitu ya, amin, ya, amin. Alhamdulillah. Jadi tadi ya nilai-nilai apa sih sebenarnya yang diharapkan ya Bu kalau misalnya ada pengunjung museum lalu melihat narasinya atau diorama atau koleksi-koleksi museum, apa sih harapannya begitu bagi mereka yang mengunjungi Museum Sumpah Pemuda? Iya, jadi kami ini ya Mbak sebagai pengelola museum itu memang tak henti-hentinya harus pandai-pandainya mempromosikan museum kita. Kita harus masif. Nah, bagaimana kita harus memberikan informasi yang tepat sasaran, bagaimana kita harus bisa memberikan metode pelajaran sejarah ya, khususnya sejarah tokoh Sumpah Pemuda dengan berbagai cara. Jadi kami berikan suatu sarana yang luar biasa. Salah
salah satunya mungkin pojok corner, karena memang segmentasi dari Museum Sumpah Pemuda itu dari adik-adik PAUD sampai dengan masyarakat umum, sehingga segmentasinya masuk semua. Kemudian kita memberikan edukator ataupun pemanduannya juga dengan yang good looking, mereka juga mengetahui tingkatan-tingkatannya seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan pengunjung. Dan tadi saya bilang bahwa tata pamer yang baru ini saya lebih banyak membentuk atau membuat interaksi langsung antara pengunjung dan koleksinya, sehingga lebih mudah lah ya Mbak ya untuk memahaminya dan tidak bosan. Itu menurut kami dan teman-teman Sumpah Pemuda. Makanya sekali lagi teman-teman dan sahabat museum semua dari Sabang sampai Merauke, kunjungi Museum Sumpah Pemuda di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Iya, Ibu. Jadi tadi Ibu kan udah cerita bahwa Museum Sumpah Pemuda membuat kajian untuk menggali lebih dalam tentang sejarah Sumpah Pemudanya dan tentang tokoh-tokohnya. Lalu tadi ada yang menemani begitu ya, kalau ada pengunjung, edukator ya Bu istilahnya. Nah, kita boleh tahu nggak Bu, SDM di Museum Sumpah Pemuda tuh bagaimana sih gitu, atau berapa sih gitu, dikelola berapa orang? Baik, jadi keseluruhan SDM yang ada di Sumpah Pemuda itu 41 orang ya Mbak. 41 orang itu terdiri dari SDM TU dan teknis. Di kami ada edukator, ada konservator, ada preparator, ada pengadministrasi koleksi, ada registrar, ada penyusun rencana dan program, kemudian ada kepegawaian dan lain-lainnya yang menunjang sarana dan prasarana di kita. Dan tentunya itu memang salah satu standarisasi museum kan harus ada program dan SDM. Tentunya SDM kami itu SDM yang harus mumpuni ya. Bagaimana ya, karena kita harus bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas supaya masyarakat di luar itu bisa memberikan apresiasi yang lebih tinggi lagi. Karena kan dulu pernah dicanangkan juga ya Mbak ya GNCM, Gerakan Nasional Cinta Museum, di mana sekarang sudah mulai meredam. Nah, itulah kita tugas kami sebagai pengelola museum tak henti-hentinya untuk masih mempublikasikan betapa pentingnya belajar sejarah. Tanpa sejarah kita nggak bisa begini ya kan. Jadi jangan sekali-sekali melupakan sejarah, kata Soekarno. Jas merah. Sebagai anak sejarah juga nih Bu saya. Tapi memang benar kalau misalnya belajar sejarah itu memang harus dialami langsung. Jadi tadi memang yang imersif itu sangat membantu ya Bu kalau untuk belajar sejarah, jadi lebih nempel. Gak cuman baca buku saja, tapi ke museum tuh bisa lebih hidup gitu. Dan dengan adanya pandemi tadi Ibu bilang bukan hanya dan bukan hanya orang Jakarta saja yang kemudian bisa, seluruh Sabang Indonesia, bahkan mendunia juga. Bahkan mendunia juga, bukan hanya yang di Jakarta saja yang bisa menikmati Museum Sumpah Pemuda. Kemudian jadi tadi ya ngomong-ngomong tentang perkembangan zaman dan lain sebagainya gitu ya Bu. Kalau mungkin Sumpah Pemuda ketika masa dulu gitu ya, masa kolonial, itu kan tantangannya penjajahan gitu. Nah, kalau Sumpah Pemuda atau pemuda-pemudi ini pada umumnya gitu ya, apa sih tantangannya gitu Ibu? Mungkin Bu Umi mau mengutarakan pendapatnya gitu, tantangan pemuda-pemudi masa kini Bu, apa nih? Baik, memang gini ya Mbak ya, kita ini kalau ngomong kolonial sama kekinian tuh jauh sekali ya. Kalau kolonial mungkin saya juga sudah termasuk kolonial ya, mungkin masih bisa mengerti. Tapi kok anak-anak zaman sekarang tuh masih kecil aja udah kenal gadget. Mereka lebih maunya ke mall, nonton film dan sebagainya. Kalau diajak ke museum mereka nggak mau. Nah, itu tantangan berat kita. Jadi untuk itulah Mbak salah satunya kenapa saya mendobrak Museum Sumpah Pemuda, membuat tata pamer itu saya revitalisasi dengan sedemikian rupa sehingga menarik anak-anak untuk datang lagi. Dan saya juga mencoba membuat supaya Museum Sumpah Pemuda itu lebih instagramable. Jadi sarana dan prasarana kita penuhi, ada pojok corner, kemudian informasinya juga yang menyambung juga ke anak-anak. Jadi jadi metode bagaimana teknik dan metode kita menjelaskan ke anak-anak itu harus lebih bisa kena ya. Jadi kita harus bisa mengenali dulu siapa si anak ini. Jadi nggak bisa dengan ini kita. Jadi supaya mereka, karena masing-masing anak itu beda karakter, dan anak sekarang tuh sulit kalau suruh masuk ke museum atau belajar sejarah. Mereka lebih senang film-film yang ke barat-baratan demikian ya. Nah, itulah tantangan. Mungkin bukan tantangan museum, tantangan kita semua untuk mendobrak, karena generasi pemuda itu adalah tergantung dari si anak penerus bangsa ini. Jadi mereka ini yang sulit untuk memfilter adanya masukan-masukan dari luar. Jadi kayak westernisasi mereka tidak bisa memfilter. Nah, dengan adanya museum, karena museum ini adalah jendela informasi dunia di mana teman-teman di seluruh jajaran dari Sabang sampai Merauke itu harus bisa dan mengerti. Itulah salah satu. Ya memang tantangannya sangat berat, tapi kita tetap harus semangat. Betul gitu. Ibu, semangat terus teman-teman di Museum Sumpah Pemuda. Karena memang tantangannya tadi ya teknologi. Dan alhamdulillahnya Sumpah Pemuda museumnya ini bisa mengikuti dengan beragam program dan tata pamernya. Iya, betul. Kalau misalnya program unggulannya ada nggak sih Bu? Ada Mbak. Jadi
Tahun ini, tahun 2022, program kita unggulan yaitu tadi saya bilang Sumpah Pemuda. Jadi upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, kemudian ada pameran temporer dan pameran tunggal kita yang rencana nanti pada tanggal 8 sampai 13 di Ubud, Bali, kita memperkenalkan tokoh Cokorda, di mana mereka memang supaya teman-teman Bali itu tahu bahwa tokoh Cokorda pernah juga ada hubungan dengan Sumpah Pemuda. Kemudian yang unggulan kita ini kan dalam rangka 28 Oktober, tentunya ada beragam kegiatan. Ini menariknya kenapa? Kita sudah hampir 3 tahun ya Mbak ya, tidak melakukan upacara secara luring yang banyak. Jadi terakhir itu kan 2019, 2020 sama 2021 tuh masih daring dan beberapa saja. Nah besok tanggal 28 Oktober, tepatnya pada pukul 7.30 di halaman kami akan melaksanakan upacara bendera dengan sekitar 400-an peserta upacara. Yang tadinya sih Pak Dirjen akan menjadi inspektur upacara, namun ada halangan, mungkin insya Allah akan diganti oleh Pak Ses. Nah setelah ada upacara kami akan ada pembukaan, jadi langsung pembukaan pameran temporer yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 28 November, 1 bulan tepatnya, di Aula Museum Sumpah Pemuda, mengusung tema ini juga menarik Mbak. Kenapa saya bilang menarik? Biasanya Sumpah Pemuda ini kalau mengadakan pameran itu selalu mengambil temanya tokoh Sumpah Pemuda, Bahdar Johan, Sartono dan lain-lainnya. Kali ini ada mengangkat tokoh wanita dengan tema apa ya, suara ibu. Kenapa suara ibu? Jadi kita mengangkat peran wanita masa kolonial kini dan sekarang gitu. Jadi supaya ada pembedaan lah. Nah, kemudian selain itu kita juga ada rangkaian. Setelah itu ada juga permainan angklung namanya dengan Festival Pemuda yang kami selenggarakan 28 Oktober sampai dengan 30 Oktober. Ada festival angklung, kami kerjasama dengan Saung Angklung, tapi bukan Ujo ya, tapi ada di arahan atau pimpinan Teh Dian. Kemudian ada workshop pembatik, belajar bahasa isyarat, kemudian ada kuliner, lintas sejarah dan lain-lainnya. Ada lagi juga video mapping, kemudian diakhiri dengan 30 Oktober nanti ada pemutaran film sekaligus menghadirkan artisnya. Itu juga dibantu oleh Direktorat PMM. Nah, kurang lebih seperti itu. Luar biasa banyak sekali. Karena memang Museum Sumpah Pemuda tentunya program-program unggulannya dari rangkaian kegiatan peringatan Sumpah Pemuda. Nah ngomong-ngomong Bu, di peringatan Sumpah Pemuda tahun ini temanya itu kan bersatu bangun bangsa. Nah ada pendapat nggak Bu, bersatu bangun bangsa ini bagaimana sih implementasinya untuk anak muda, terutama dalam agenda pemajuan kebudayaan gitu Bu, dalam agenda kita gitu ya di Direktorat Jenderal Kebudayaan gitu. Ya, satu tentunya kita kalau menjadi anak muda ya, generasi muda, saya sebutnya generasi muda itu ya berbuatlah yang positif. Negara kita ini kan multikultur, berbagai macam kekayaan, ada sumber daya alam, kebudayaan, agama, budaya, kearifan lokal. Nah itu anak-anak muda itu harus bisa melestarikan, ya kan? Siapa lagi kalau bukan anak-anak muda, generasi penerus, dan kapan lagi kalau nggak sekarang? Jadi menurut saya, yuk teman-teman semuanya lestarikan semua kekayaan budaya yang ada dari Sabang sampai Merauke, kearifan lokal, munculkan kembali sehingga kearifan lokal, kebudayaan kita lebih terlindungi dan semua orang bisa tahu dan harus kita lestarikan bersama-sama. Tentunya sama-sama ya dengan pemerintah. Semuanya harus bersatu padu demi kesatuan negara Republik Indonesia, itu menurut saya. Iya. Jadi memang bersatu itu tidak hanya untuk melawan penjajah ketika waktu itu, tapi untuk melestarikan kebudayaan. Kita juga perlu bersatu ya Bu. Betul. Baik itu pemerintah, masyarakat gitu, dan generasi muda. Apalagi generasi mudanya. Betul, apalagi generasi muda yang lebih harus tantangan itu tadi ya Bu, menghadapi toleransi, menghadapi teknologi dan budaya asing. Dan tadi juga sangat menarik ya Bu, isu tema tentang perempuan gitu ya Bu. Kalau boleh tahu mungkin apa yang kemudian melatar belakangi pemilihan tema tersebut, karena memang saya kalau baca terkait Sumpah Pemuda juga kayak tahun 1920-an anak-anak muda sudah pidato tentang isu perempuan. Betul. Bahkan setelah Sumpah Pemuda ada Kongres perempuan juga yang pertama begitu ya Bu. Betul. Itu kenapa sih Bu diangkat tokoh perempuan? Iya, begini Mbak, ini mohon maaf ya nggak ada maksud apa-apa, tapi saya hanya mencoba untuk mengangkat kesetaraan gender. Contoh aja lah di sini Direktur Pelindungan juga kan wanita, ya kan. Kemudian rata-rata itu pemimpin itu selalu laki-laki. Kenapa sih? Kenapa tidak boleh perempuan? Kenapa sih emang perempuan harus
di dapur, memasak, taat sama suami, kenapa? Kan boleh. Perempuan itu juga manusia biasa yang punya potensi, bisa membimbing juga. Tanpa ibu juga kan anak-anak juga sulit. Karena ibu itu adalah salah satu guru ya mungkin bagi anak-anak. Jadi, dan saya lihat dengan kondisi di Indonesia itu masih, mohon maaf, banyak pelecehan seksual, terutama kaum wanita. Jadi di sini saya ingin, apalagi kami ini kan Museum Sumpah Pemuda ingin mengangkat kaum derajat wanita, bahwa memang wanita itu perlu dilindungi, bukan untuk ditindas, karena wanita itu lemah. Ya katanya kalau wanita kan terbuat dari tulang rusuk laki-laki, tapi bukan berarti untuk ditindas. Banyak sekali media sosial atau viral hal-hal yang memang melemahkan wanita. Nah itu yang saya miris. Maka dengan melalui Sumpah Pemuda ini, apalagi kita harus bangkit ya bersama membangun bangsa generasi muda, khususnya anak-anak. Makanya saya mencoba untuk mengangkat kaum wanita supaya kaum wanita juga bisa disetarakan gendernya, bisa berprestasi, bisa berdiri sejajar dengan kaum laki-laki. Betul, jadi tokoh wanita itu bisa menjadi inspirasi. Betul, inspirasi. Ya? Dan banyak sekali tokoh-tokoh yang menginspirasi seperti R.A. Kartini, Cut Nyak Adin, dan banyak lagi lah ya, banyak sekali lah gitu. Iya betul, jadi sangat menarik sekali tadi Sahabat Budaya, pemilihan temanya ya tentang perempuan gitu, mengangkat isu-isu perempuan yang memang sangat tadi yang Ibu bilang ya, perkembangan sekarang ada isu-isu yang kurang enak lah gitu ya untuk perempuan. Semoga dengan adanya ini bisa menjadi inspirasi ya bagi pemuda-pemuda, terutama di momen Sumpah Pemuda. Jadi Ibu mungkin tadi kita sudah bicara banyak program yang tentang Sumpah Pemuda, juga ternyata banyak juga. Mungkin Sahabat Budaya nih mau tahu juga sosmednya Sumpah Pemuda. Mungkin bisa langsung nih di follow oleh Sahabat Budaya. Baik, teman-temanku Sahabat Budaya dari Sabang sampai Merauke, juga sahabat Zat Museum, sahabat film, dan sahabat semua yang ada dari Sabang sampai Merauke, silahkan kunjungi media sosial Sumpah Pemuda. Kami punya YouTube, kemudian ada FB, ada Instagram, ada Twitter gitu ya. Banyak sekali informasi-informasi yang ada. Nah, silakan buka, follow, dan tolong juga datang langsung besok kalau bisa tanggal 28 Oktober hadir ke Museum Sumpah Pemuda di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Terima kasih. Terima kasih Bu. Semoga ramai nanti kegiatannya. Amin. Sampai akhir lancar. Karena memang selain bisa datang langsung pun, kalau misalnya memang jauh bisa live kan ya sekarang. Bisa live. Kebetulan kita juga ada, nanti juga ada live streaming di YouTube. Kita juga punya virtual reality. Ada juga banyak sekali lah. Kita juga punya kamera 360 Jadi bisa dinikmati semua. Tinggal buka website kita, lengkap semua informasinya. Gitu. Luar biasa. Nanti Sahabat Budaya tinggal bisa di search aja Museum Sumpah Pemuda. Jadi di semua platform sosial media ada ya Bu. Ada semuanya. Nah kemudian nih biasanya yang datang ke podcast ini Bu suka ngasih quote. Suka ngasih quote, mungkin Ibu mau kasih quote juga tentang pemuda atau tentang apa, museum atau tentang apa, biar bisa viral katanya Bu, biar bisa FYP. FYP itu apa ya? FYP itu kalau di TikTok Bu, viral di TikTok namanya FYP ya. Gimana nih maksudnya, aku nggak mudeng loh nih. Jadi mungkin Ibu ada pesan khusus gitu, pesan atau khusus. ada kata-kata mutiara gitu baik. untuk para pemuda gitu di Indonesia nih. Baik. Halo teman-teman sahabat museum dan sahabat budaya dari Sabang sampai Merauke. Marilah jadi pemuda atau pemudi yang berbakat, berprestasi, lakukan hal-hal yang positif, berikan contoh yang baik sebagai generasi muda. Sebagai generasi muda, marilah kita berbuat yang terbaik untuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan penonton. Ya, itu tadi Bu, memang di akhir acara suka begitu, kita nodong kata-kata mutiara. Ya, terima kasih Bu Mi atas waktunya, sudah menyempatkan di sela-sela kesibukannya. Pasti sedang sibuk mempersiapkan acara tadi ya Bu. Besok acara di 28 Oktober. Betul. Di Museum Sumpah Pemuda diadakan langsung dan juga di sosial medianya semua live. Iya, insyaallah. Mungkin selamat Hari Pemuda Sumpah Pemuda dulu, mungkin dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda. Terima kasih untuk temanku semuanya ya, tentunya selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di zaman seperti ini jangan ada krisis ya, tetaplah kita bersatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sahabat budaya, demikian obrolan kita dengan Ibu Umi dari Museum Sumpah Pemuda.
Kita doakan semoga acaranya besok lancar, Amin. Ibu. Dan jangan lupa sahabat budaya untuk menyaksikan acaranya langsung di Museum Sumpah Pemuda atau di sosial media Sumpah Pemuda. Terima kasih udah menyaksikan siniar kali ini. Sebelum menutup siniarnya, seperti biasa saya juga mau mengingatkan ada sosial media pelindungan kebudayaan, YouTube dan TikToknya, lalu di Instagram, Twitter, Facebooknya ada @lindungibudaya. Jangan lupa sahabat budaya tag Lindungi Budaya dan tag juga Museum Sumpah Pemuda kalau misalnya menyaksikan kegiatan rangkaian kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda besok. Ya. Sekali lagi selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Terima kasih.